Udara segar membuat burung beo Pinky terbang dengan gembira, dan dia memandangnya dengan mata penuh kasih sayang. Pinky berbalik untuk melihat bunga-bunga indah di depan rumahnya dalam suasana yang damai. Meskipun kehidupan keluarganya sederhana, gadis itu selalu memiliki hati yang hangat dan pandangan penuh harapan. Gadis zamrud yang rusak. Saat bersantai, dua sinar cahaya tiba-tiba berkedip dan membuat Pinky berkedip. Suasana damai tiba-tiba terganggu oleh kemunculan yang mengejutkan ini. Ternyata salah satu dari dua orang itu adalah Katie, yang dengan bahagia berjalan dalam gaun perak berkilau. Gadis berlian sangat kaya. Katie! Hello, Pinky. Orang lain adalah Rose, seorang gadis cantik dengan gaun merah muda ruby yang elegan, berjalan maju dengan anggun dan tampak menawan. Gadis ruby kaya. Rose! Hey, hello Rose. Halo Pinky. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo Pinky. Saat sedang berkumpul dengan gembira, ketiganya terkejut ketika kereta kerajaan melaju dengan cepat, membawa berita mengejutkan yang akan segera diumumkan. Perhatian semuanya! Istana Kerajaan mengadakan pesta dansa besar malam ini. Siapapun yang bersinar paling terang akan dinobatkan sebagai putri oleh Sang Ratu. Itu luar biasa. Aku akan menjadi seorang putri. Saya ingin mendaftar. Apakah kalian bertiga mendaftar? Ya. Oke, tolong ikuti saya ke istana. Sekarang. Ya. Baiklah, silakan bersiap dan tampilkan yang terbaik. Ya. Dan tentu waktu kamu mulai sekarang. Ketika waktu dimulai, penasihat kerajaan mundur dan meninggalkan panggung kepada ketiga gadis itu. Gadis-gadis itu telah menyiapkan bahan mereka dan siap untuk menunjukkan keterampilan mereka. Mari kita lihat bagaimana mereka bersinar. Katie membuka kotaknya, mengambil berlian dan memasukkannya ke dalam mesin. Kemudian dia menekan tombol dan menunggu dengan tenang. Bagaimana dengan Rose? Dia mengambil kain yang sudah disiapkan dan menggunakan mesin pres tangan yang kuat untuk menekan permata ruby. Kekuatan tekan yang kuat membuat Katie di sisi lain kagum. Dia tidak menyangka temannya yang terlihat kecil itu begitu kuat. Permata ruby perlahan-lahan berubah menjadi bubuk glitter yang berkilauan. Itu dengan cepat menutupi kain putih, menciptakan cahaya merah yang terang dan mengesankan. Itu fantastis. Sementara Katie masih mengagumi temannya, mesinnya juga selesai dan menciptakan kain berlian berkilau yang terlihat cerah dan elegan.
hati sangat berharga, membuat Pinky merasa khawatir di sisi lain karena dia belum melakukan apa-apa. Dia merasa gugup dan canggung saat situasi perlahan menjadi lebih tegang. Melihat tanaman merambat, Pinky tiba-tiba mendapatkan ide. Dia dengan cepat mengeluarkan rolling pin dan tanpa banyak bicara menggunakannya untuk menghancurkan daun-daun. Tapi dia terlalu bersemangat, jadi semua di sekitarnya juga ikut bergetar. Oh, terima kasih banyak atas bantuanmu. Jangan sebutkan itu. Hey, Pinky! Hati-hati, okey? Maaf. Sangat maaf. Segalanya perlahan bergerak ke arah yang benar. Tumbuhan merambat dihancurkan menjadi serat lembut. Sekarang Pinky dapat menggulungnya untuk membuat kain hijau persis seperti yang dia inginkan. Pinky senang dengan kainnya, lalu cepat-cepat mulai memotong dan menjahitnya. Dengan hati-hati membentuk gaun sesuai idenya. Rose terus memotong dan menjahit dengan percaya diri. Dengan tangan yang terampil, dia menangani setiap potongan dengan hati-hati dan elegan. Tidak seperti teman-temannya, Katie memilih barang yang lebih unik. Dia menggunakan berlian itu sendiri untuk mempercantik setiap detail gaunnya. Kelihatannya agak aneh, tapi juga penuh harapan. Setelah bekerja keras sepanjang sore, Pinky akhirnya selesai. Dia melihat hasilnya dan tersenyum dengan puas karena semuanya terlihat sangat bagus. Tentu saja, Rose tidak ingin gaun itu terlihat biasa. Dia menggunakan permata ruby untuk menghiasnya, berharap menonjolkan kemewahan desainnya. Wow, itu kelihatan cantik. Lihat apa yang baru saja ditemukan Katie, kain sifon putih yang indah. Dia dengan lembut menggantungnya di atas gaun, lalu tanpa ragu menaburkan bubuk berlian berkilauan di atasnya. Dia juga menambahkan bunga-bunga kecil di bagian atas, membuat desain keseluruhan lebih seimbang, lembut, dan elegan. Aku tidak punya aksesori mengkilap seperti mereka. Melihat desain indah dari teman-temannya, Pinky merasa semakin khawatir dan sedih karena dia belum yakin dengan gaunnya. Tepat saat itu, burung beo miliknya terbang menghampirinya. Terima kasih banyak. Pinky dengan senang hati membuka tasnya, tetapi di dalamnya hanya ada bahan mentah sederhana. Dia merasa kecewa, lalu merasa putus asa. Oh, tidak. Saya tidak perlu barang-barang itu. Apa yang terjadi, Pinky? Pinky, ada apa? Ada masalah? Aku tidak punya permata berkilau untuk menghiasi pakaian saya. Hei, kenapa kamu tidak bertanya kepada kami? Kami juga bisa membantumu. Betul, kami akan selalu ada di sini untuk membantu Anda. Hah, beneran? Tidak bisa cukup berterima kasih untuk ini. Astaga, waktunya hampir tiba. Gimana kalau kita kerjasama dan bantu Pinky selesaikan pakaian dia bareng-bareng? Okay.
Rose dan Katie tidak bersaing. Mereka berdua ingin teman mereka mendapatkan hasil terbaik. Jadi mereka saling membantu dan menciptakan semangat tim yang hangat dan ramah. Itu ajaib. Terima kasih banyak telah membantu saya. Kita bertiga harus ganti baju. Ketiga gadis itu dengan bangga mengenakan hasil kreasi mereka. Sekarang mereka terlihat seperti putri dongeng, cantik dan cerah, dengan hati yang baik. Hei Pinky, ayo naik panggung bersama. Oke, ayo pergi. Betapa imutnya. Wah, kamu hebat sekali. Saya memutuskan orang yang akan menjadi seorang putri adalah... Yang mulia, Apakah? kedua gadis ini pantas menjadi putri. Tapi, Yang mulia, Pinky benar-benar mencolok. Sulit sekali bagiku untuk memilih. Saya telah memutuskan bahwa kalian bertiga akan menjadi putri. Terima kasih Yang mulia. Tiga mahkota sekarang siap untuk menemukan pemilik baru mereka. Sekarang, ketiganya benar-benar menjadi putri kerajaan, bersinar dengan kebahagiaan dan kebanggaan. Mulai sekarang, kalian semua akan menjadi para putri dari kerajaan ini. Selamat datang. Langkah riang terdengar di lorong saat Pinky muncul dengan gembira dalam pakaian zamrud cerah. Aku di sekolah. Gadis zamrud yang bangkrut. Baginya, pergi ke sekolah setiap hari adalah kebahagiaan. Satu-satunya masalah adalah bahwa lokernya agak tua, jadi dia butuh waktu lama untuk membukanya. Pinky juga punya alasan lain untuk merasa bahagia. Dua teman dekatnya yang selalu ada di sisinya. Melihat foto mereka saja sudah membuat hatinya merasa penuh kebahagiaan. Untuk mengejutkan dua temannya, Pinky menyiapkan dua gelang kecil yang lucu dan berharap mereka menyukainya. Kenapa belum ada orang di sini? Kami tiba. Halo. Kaki tampak dengan perhiasan berlian berkilauan, berdiri bahagia di ujung lorong. Di sampingnya ada Rose dengan permata ruby yang cerah, dan mereka berdua sudah ada di sana. Gadis berlian kaya raya dan gadis ruby kaya. Halo.
Halo, Pinky. Saya sangat senang bertemu dengan Anda sekarang. Ada sesuatu yang ingin kuberikan kepada kalian berdua. Lucu sekali. Ini dia. Aku membuatnya sendiri. Kamu sangat berbakat. Biar saya bantu memasangkannya, oke? Wow, sangat imut. Wah, aku ingin sekali. Terima kasih banyak. Apakah kamu lapar? Jadi ayo, pergi ke kantin. Ayo, pergi. Persahabatan mereka kuat seperti gunung dan bersinar seperti permata berharga. Adakah sesuatu yang bisa memutuskan ikatan ajaib ini? Hei, halo. Mau pesan apa? Permisi, boleh saya minta? Begitu mereka melihat Finn, ketiga gadis itu merasa terkejut betapa tampannya pelayan itu. Rasanya seperti waktu melambat. Segala sesuatu di sekitarnya memudar dan hanya dia yang tersisa. Permisi, mau pesan apa? Maaf, Anda mau pesan apa? Aku ambil yang ini. Iya, yang ini. Terima kasih. Ya, Panther! Terima kasih. Ya! Wow, dia sangat tampan. Sepertinya aku akan memberitahunya bahwa aku menyukainya. Dia akan menjadi milikku. Hei, dia akan jadi milikku. Dengar, dia milikku. Cukup. Aku akan memberitahunya bagaimana perasaanku. Selamat tinggal. Hei, tunggu. Hei. Ketiga gadis itu suka Finn dan tidak ada dari mereka yang ingin menyerah. Apa yang akan terjadi pada persahabatan mereka? Halo di sana. Saya punya penampilan yang ingin saya berikan padamu. Pertama adalah Pinky. Dia ingin mengesankan Finn dengan gerakan tari anggunnya. Finn, maukah kamu menjadi teman istimewa saya? Kamu tidak akan mendapatkan Finn. Rose tidak menerima ini dan matanya berbinar. Dia mengeluarkan kotak berisi glitter merah delima, memberikan senyuman nakal, dan dengan lembut meniupkan butiran berkilauan itu ke arah Pinky. Finn, aku punya hadiah untukmu. Ayo buka. Tapi... Oke, biar saya buka. Finn, maukah kamu jadi teman spesialku? Aku sudah... Maksudku, aku... Hei, kamu tidak akan membuatnya terkesan begitu mudah. Sebelum Finn sempat bicara, Katie mendapat ide baru.
Matanya berbinar, senyum nakal muncul, dan dia mengaktifkan perangkat terbang modernnya. Tapi aku tak tahu dah. Angin kencang dari perangkat terbang itu bertiup ke arah Rose dan Finn, mengirim balon kemana-mana dan menciptakan kekacauan yang diinginkan Cathy. Finn, ikut saja denganku. Hah? Berikan Finn kembali. Apa? Ada apa ini? Saya punya kejutan untukmu. Restoran itu hanya memiliki beberapa tamu, tetapi tindakan aneh mereka membuat Finn merasa bingung. Semuanya dengan cepat menjadi berantakan, dan dia hanya berdiri di sana bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Halo. Miau, miau. Seekor kucing robot dari abad ke-22 tiba-tiba muncul dan memberikan Cathy hadiah yang indah. Memberinya lebih banyak keberanian untuk mempersiapkan pengakuan kejutan untuk Finn. Finn, ini hadiah untukmu. Bisakah kita menjadi teman yang lebih dekat? Aku. Meow, 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 meow. Bisakah Anda menerima undangan saya? Pinky terlihat sangat kesal. Apa yang akan dia lakukan untuk memenangkan hati pria yang dia sukai? Kamu akan menyesal. Pinky mungkin sering menonton acara kucing robot, jadi dia tahu apa yang ditakuti kucing robot masa depan. Dia dengan cepat menggunakan remote control untuk bertindak. Tikus, 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 tikus. Oh tidak, seekor tikus. Nyalakan dia. Setelah mengeluarkan rekan satu tim Cathy, Pinky dengan berani berlari ke lorong dan menarik Finn ke arahnya. Finn adalah milikku, bukan milikmu. Tidak mungkin. Kamu benar-benar salah. Tidak, dia milikku. Finn adalah milikku. Aku yang bilang duluan. Aku bilang dia milikku. Main. Hei! Kalian berdua! Biarkan dia pergi. Tolong biarkan aku pergi! Tolong biarkan dia pergi saja. Finn adalah temanku. Dia juga temanku. Teman-teman, tolong berhenti! Tolong tenang! Tidak, Finn adalah teman saya. Tolong dengarkan saya! Hentikan ini sekarang! Tidak, Finn milikku. Oh, tidak! Kalian tolong berhenti! Jangan lakukan ini, tolong! Hei! Hei kalian!
Kalian tolong berhenti. Jadi, siapa yang kamu pilih? Pilih aku. Sejak awal, tidak ada dari ketiga gadis yang mendengarkan Finn. Ternyata dia sudah punya pacar. Hah? Sayangku. Kamu sudah punya pacar? Ya, saya punya pacar. Tolong jangan berdebat lagi. Aku tidak akan memilih siapapun. Maaf, kalian berdua. Kami tidak bermaksud membuat masalah. Tidak apa-apa. Jangan lakukan ini lagi. Oke, ayo pergi. Rasanya sangat tidak berarti. Jika mereka mengetahui akhir ini lebih awal, mereka tidak perlu bersaing satu sama lain sama sekali. Tolong terima permintaan maaf saya. Saya seharusnya tidak bersikap seperti itu terhadap Anda. Karena orang lain. Maaf juga. Saya pergi terlalu jauh. Maaf juga. Mulai sekarang, mari berteman lagi. Okay.